Halo, perkenalkan nama saya Stefania Fadila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 dengan NIM 202240021. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini mengatakan bahwa siswa harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tidak bisa langsung diberikan oleh guru, tetapi dibentuk oleh siswa lewat pengalaman, interaksi, dan pemahaman pribadi. Yang artinya, setiap siswa ini belajar dengan cara menghubungkan pengalaman lama dengan hal-hal baru yang mereka temui. Nah, siapa sih tokoh-tokoh utama di balik teori ini? Tokoh-tokoh utama di balik teori ini yaitu Jean Piaget yang menjelaskan bahwa anak belajar dengan menyesuaikan dan mengubah pengetahuan mereka saat menemukan pengalaman baru. Lalu, Lev Vygotsky menekankan pentingnya belajar bersama orang lain. Ia mengenalkan istilah zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu kemampuan belajar seseorang akan lebih baik jika dibantu guru atau teman sebayanya. Lalu ada Jerome Bruner yang mengembangkan discovery learning, yaitu cara belajar di mana siswa menemukan sendiri konsep atau ide melalui eksplorasi dan percobaan. Nah, teori ini juga memiliki prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama yaitu belajar adalah proses aktif, di mana siswa harus ikut terlibat, bukan hanya mendengarkan. Lalu, ia juga memiliki prinsip pengetahuan dibangun sendiri. Siswa memahami sesuatu dengan menghubungkan hal baru dengan pengalaman mereka. Dan yang ketiga, belajar terjadi lewat interaksi sosial, seperti diskusi dan kerja kelompok, di mana itu membantu memahami pelajaran. Lalu, ada belajar lebih efektif jika kontekstual. Pelajaran mudah dipahami kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata. Lalu ada guru sebagai pembimbing atau fasilitator. Guru cukup membantu, memberi arahan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, bukan sekedar berceramah. Nah, pembelajaran konstruktivisme ini sangat cocok diterapkan di era modern, karena teori pembelajaran ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi dengan teman, menggunakan teknologi untuk belajar, dan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, lalu, bagaimana sih contoh penerapan teori pembelajaran konstruktivisme ini di era modern seperti sekarang? Yaitu dengan menggunakan project-based learning atau belajar berbasis proyek, di mana siswa membuat proyek nyata, misalnya membuat video atau poster tentang cara menjaga lingkungan. Dengan ini, siswa belajar dari pengalaman langsung dan kerjasama. Nah, dan juga ada blended learning, di mana gabungan tatap muka dan online. Guru mengajar di kelas, lalu memberi tugas dan video tambahan lewat Google Classroom atau YouTube. Hal ini bisa membuat siswa lebih belajar fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Lalu juga ada problem-based learning, yang artinya belajar berbasis masalah, di mana siswa diberi masalah nyata, misalnya bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah, di mana mereka bisa mencari ide, meneliti, lalu membuat solusi bersama. Hal ini melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Lalu gamifikasi bisa juga dengan atau belajar dengan game, di mana guru ini menggunakan aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz agar siswa bisa belajar sambil bermain. Nah, lalu kolaborasi digital. Siswa bisa bekerja sama secara online, misalnya membuat dokumen bersama di Google Docs atau berdiskusi lewat Zoom. Hal ini dapat melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, terus gimana dong dengan peran guru dalam pembelajaran konstruktivisme ini? Nah, guru itu bisa berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Lalu, guru juga bisa membantu siswa menemukan informasi, memberi arahan, dan menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Guru juga bisa menggunakan teknologi untuk memperkaya pembelajaran.
Nah, kesimpulan dari teori ini adalah pembelajaran konstruktivisme di era modern membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Dengan bantuan teknologi, mereka tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman, diskusi, dan pemecahan masalah nyata. Guru ini bisa tetap berperan penting sebagai pemandu yang membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Sekian, terima kasih.